Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuadi Diaul Haq, mahasiswa angkatan 24 dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan NIM 241152-2001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas tambahan mata kuliah Struktur Data dan Algoritma yang diampu oleh Prof. Surya Afnarius. Judul tugas saya adalah pembuatan program pencatatan modal dan pembelian barang berbasis linked list menggunakan bantuan AI ChatGPT. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya ChatGPT dari OpenAI, telah membuka peluang baru dalam proses belajar mandiri. Dalam tugas tambahan mata kuliah struktur data dan algoritma ini, saya memanfaatkan ChatGPT sebagai alat bantu untuk membangun program pencatatan modal dan pembelian barang menggunakan struktur data linked list di Borland C++ Builder SIG. ChatGPT membantu mulai menyusun struktur data yang digunakan, merancang tampilan, hingga menulis logika program. Langsung saja kita mulai langkah pengerjaannya. Ini adalah prompt pertama yang saya gunakan untuk membuat program ini, di mana promptnya itu berbunyi, saya sedang membangun program pencatatan modal dan pembelian barang menggunakan Borland C++ Builder SIG. Program ini memiliki dua fitur utama, yaitu input modal dan input pembelian barang. Data akan disimpan menggunakan struktur data linked list satu arah dengan pendekatan first in first out, sehingga modal yang masuk terlebih dahulu akan digunakan terlebih dahulu saat melakukan pembelian. Untuk mendukung hal ini, saya membutuhkan dua buah struk, yaitu not modal dan not pembelian. Struk not modal digunakan untuk mencatat setiap data setoran modal dan memiliki file berupa ID modal sebagai primary key, tanggal masuk modal, jumlah modal awal, sisa modal yang tersisa, dan pointer next untuk membentuk linked list. Sementara itu, struk not pembelian digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian barang dan memiliki file berupa ID pembelian sebagai primary key. ID modal yang digunakan sebagai FK yang mengacu pada ID modal dari not modal tadi. Kemudian tanggal pembelian, nama barang yang dibeli, jumlah barang, total harga pembelian, dan pointer next untuk membentuk linked list. Dan saya minta ChatGPT untuk membuatkan definisi lengkap kedua struktur tersebut sesuai urutan primary key, foreign key jika ada atribut lainnya, dan pointer next. Gunakan tipe data yang sesuai dengan Borland C++ Builder SIG seperti integer, double, entry string, dan threaded time. Dimana intinya tujuan dari prompt ini yaitu membuat dua struktur data, yaitu not modal dan not pembelian, sebagai wadah penyimpanan informasi dalam bentuk linked list satu arah. Nah, ini prompt yang tadi saya masukkan ke ChatGPT, lalu ChatGPT merespon sebagai berikut. ChatGPT memberikan struk not modal sesuai dengan apa yang kita minta tadi, dan juga struk not pembelian sesuai dengan apa yang kita arahkan tadi, lengkap dengan primary key sama foreign key-nya. Dan juga ada tambahan catatan. Selanjutnya yaitu prompt kedua yang saya gunakan pada pembuatan program ini, yang bertujuan untuk menyusun antarmuka pengguna atau user interface pada Borland C++ Builder SIG yang memfasilitasi input dan tampilan data untuk fitur pencatatan modal serta pembelian barang. Di mana prompt yang saya kirim ke ChatGPT adalah, saya sedang membangun program pencatatan modal dan pembelian barang menggunakan Borland C++ Builder SIG. Program ini memiliki dua fitur utama, input modal, input pembelian barang. Setiap data disimpan dalam bentuk linked list menggunakan struk not modal dan not pembelian yang sudah saya buat sebelumnya. Saya ingin merancang tampilan antarmuka pengguna atau UI untuk program ini dengan komponen-komponen standar seperti TEdit, TDTime Picture, TCombo Box, TButton, dan TListBox. Tolong buatkan daftar komponen UI yang lengkap dan fungsional serta nama komponennya. Misalnya, edit 1, listbox 1, button 1, dan lain-lain, beserta fungsi dari masing-masing komponen.
Fokuskan hanya pada komponen utama untuk input dan tampilan data modal dan pembelian barang. Tidak perlu menyertakan komponen tambahan seperti hapus, ekspor, atau reset. Gunakan pendekatan fish in fish out untuk pemilihan modal di combo box. Saya ingin hasilnya ditulis dalam bentuk tabel atau daftar yang jelas dan mudah dipahami. Setelah dimasukkan ke ChatGPT, GPT memberikan daftar komponen secara terstruktur dan fungsional sesuai kebutuhan program. Komponen dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian input dan tampilan modal, dan juga bagian input dan tampilan pembelian. Kemudian juga ada catatan. Setelah menerima tanggapan dari ChatGPT berupa daftar komponen UI beserta fungsinya, seluruh elemen antarmuka pengguna langsung diimplementasikan menggunakan Berlin C++ Builder-Sig. Setelah selesai membuat seluruh UI-nya, barulah kita membuat kode atau logika programnya. Dimulai dengan button 1, di mana tugas button 1 untuk menginputkan modal. Input modalnya dari edit 1 dan akan dimasukkan ke dalam struktur data tadi. Kemudian ditampilkan ke listbox berikut. Ini adalah prompt yang saya gunakan, dan setelah dimasukkan ke ChatGPT, ChatGPT memberikan kode lengkap untuk fungsi button 1 klik dan juga penjelasan mengenai kode tersebut. Untuk kode atau logika selanjutnya yaitu button 2, di mana prompt yang saya gunakan adalah sebagai berikut, dapat dilihat. Dan ketika dimasukkan ke ChatGPT memberikan kode lengkap untuk fungsi button 2 klik. Dan juga ada penjelasan singkat terkait kode yang diberikannya. Ini prompt terakhir kita yang bertujuan untuk menambahkan proses validasi input agar program dapat mencegah kesalahan entry data seperti input kosong, nilai tidak logis, atau format yang salah. Validasi ini dilakukan dalam fungsi button 1 klik dan juga button 2 klik yang kodenya telah dibuat tadi. Jadi kita minta ChatGPT untuk menambahkannya. Setelah dikirim ke ChatGPT, GPT memberikan kode lengkap dengan validasi input sesuai permintaan kita untuk button 1, tambah modal dan dengan validasi, dan juga untuk button 2. Selanjutnya, kode-kode yang diberikan oleh ChatGPT tadi akan kita implementasikan ke dalam programnya. Berikut adalah hasil programnya. Demo program yang pertama, kita coba uji fitur tambah modal terlebih dahulu, di mana kondisi normalnya ketika pengguna memasukkan jumlah modal berupa angka, contohnya itu 500.000, lalu menekan button 1 atau input modal, data akan berhasil ditambahkan dan ditampilkan di listbox. Untuk kondisi ketika tidak normal, yang pertama ada ketika pengguna menekan button 1 tanpa mengisi edit 1, akan muncul pesan berupa jumlah modal belum diisi. Kondisi yang kedua, ketika jumlah modal yang dimasukkan kurang dari atau tidak besar dari 0, maka sistem akan memunculkan pesan jumlah modal harus lebih dari 0. Selanjutnya yaitu uji coba fitur button 2 yang tombol untuk penambahan pembelian barang. Pada kondisi normal, ketika pengguna mengisi seluruh input pembelian dengan benar, seperti nama barang yang dibeli, jumlah, total harga, maka data pembelian akan langsung ditambahkan ke dalam program dan sisa modal akan otomatis berkurang. Sebagai contoh, modal pertamanya itu 100.000, modal keduanya 500.000, modal ketiganya 1 juta. Kemudian pengguna melakukan pembelian barang dengan total harga 200.000. Karena
modal satunya hanya memiliki sisa 100, maka tidak akan mencukupi, maka sistem otomatis melompat ke modal berikutnya, yaitu 500. Karena sisa modalnya mencukupi, jadi pembelian 200 akan diambil dari ID modal yang kedua. Nah, dan ini akan ditampilkan ke list box. Selanjutnya itu ada kondisi-kondisi tidak normalnya. Kondisi yang pertama, ketika pengguna menekan button 2 tanpa mengisi nama barang di edit 2, maka akan muncul pesan nama barang belum diisi. Kondisi yang kedua, ketika pengguna tidak mengisi edit 3. Tapi edit 3-nya kosong nih, maka akan ada pesan jumlah barang harus diisi dan berupa angka. Selanjutnya, ketika pengguna mengisi jumlah barang yaitu 0 atau tidak lebih besar dari 0, maka akan ada pesan jumlah barang harus lebih dari 0. Selanjutnya, ketika pengguna tidak mengisi edit 4, maka akan ada pesan teks yaitu jumlah barang harus lebih dari 0. Selanjutnya, ketika pengguna mengisi total harganya kecil dari 0, maka akan ada juga pesan jumlah barang harus lebih dari 0. Dan yang terakhir, ketika total harga melebihi seluruh sisa modal yang tersedia. Ini kan sisa modalnya 0. Ketika harganya itu total harga yang ingin dibeli itu besar dari sisa modalnya, maka akan ada pesan modal tidak mencukupi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tugas tambahan mata kuliah struktur data dan algoritma saya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembuatan program serta bagaimana saya memanfaatkan AI ChatGPT dalam mendukung pembelajaran mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.